Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nusalli wa nusallimu ala rahmatil lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang berbakti kepada kedua orang tua. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya kewajiban seorang muslim setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Siapa orang tua itu? Orang tua adalah yang karena mereka lah kita ada di dunia ini. Mereka juga lah yang telah menjaga kita, membesarkan kita, mendidik kita, merawat kita dari kita masih di dalam kandungan hingga kita dewasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah perintahkan kepada para manusia agar berbuat baik kepada ibu bapak mereka. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli waliwalidaik, maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, waliwalidaik, dan berterima kasihlah kepada orang tua kalian. Ilaiyal masir, dan hanya kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa taala, tempat kalian kembali. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita semua mengapa setiap anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah selama 9 bulan 10 hari. Kemudian ketika datang waktunya untuk melahirkan, maka seorang ibu rela mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawanya sendiri demi janin yang telah ia kandung. Dan ketika janin tersebut lahir, maka orang tua tidak melepas tanggung jawabnya begitu saja terhadap anaknya. Dipenuhinya segala kebutuhan makan, minum, pendidikan, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anaknya dipenuhinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besar jasa dari kedua orang tua kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berdua sebagai bagian daripada dirinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridul walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah itu tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka timbul pertanyaan di benak kita semua pemirsa, bagaimana sih cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah kepada selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma dan aukilahuma, dan apabila salah seorang di antara mereka ataupun dua-duanya telah berusia lanjut dalam memeliharamu, fala taqul lahuma uf, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada mereka berdua ataupun segala perkataan yang menunjukkan kepada penolakan. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmah, dan tunduklah di hadapan mereka berdua dengan perasaan penuh dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan berdoalah, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Maka timbul lagi pertanyaan di benak kita semua, apakah ketika orang tua kita telah tiada, terputus pula kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka? Jawabannya tentu saja tidak. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam wujud bakti kita kepada orang tua kita ketika mereka telah tiada. Yang pertama adalah menjalankan segala tugas ataupun amanah yang telah mereka berikan selama mereka masih hidup. Yang kedua adalah mendoakan keselamatan dan ampunan bagi mereka berdua dengan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Yang ketiga adalah menjalin silaturahmi antar sahabat, saudara dan kerabat daripada kedua orang tua kita. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah melunasi segala tanggungan ataupun
hutang dari kedua orang tua kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, karena berbakti kepada orang tua adalah satu di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.